Halo dan selamat datang kembali para investor saham yang luar biasa. Seneng banget rasanya bisa nemenin Anda lagi di sesi bedah data channel Wawasan Cerdas. Buat kita yang sehari-hari bergelut di pasar modal, data makroekonomi itu ibarat kompas ya. Benar-benar krusial. Arah angin makro ini yang bakal nentuin kemana arus uang besar akan berlabuh di portofolio kita. Dan hari ini kita punya sebuah laporan data yang lumayan bikin kaget, tapi pastinya penuh dengan peluang emas. Tentu saja, seperti yang selalu kita yakini bersama di channel ini, investasi dengan wawasan yang cerdas selalu memberikan tingkat pengembalian bunga yang paling baik. Nah, supaya wawasan kita makin tajam dan channel ini bisa terus ngasih analisis terbaik buat Anda, ayo dukung kami sekarang juga. Langsung aja hantam tombol hype-nya. Kasih like, jangan ragu buat share ke teman-teman investor lain, dan pastikan Anda sudah subscribe. Udah? Oke, mantap. Oke, mari kita langsung bedah ini. Angka 5,61%. Wow, ini benar-benar bukan angka sembarangan. Ini adalah angka pertumbuhan PDB kita secara tahunan di kuartal pertama 2026. Secara spektakuler, angka ini jauh melampaui target APBN yang tadinya cuma dipatok di 5,4%. Ini adalah sebuah kejutan positif yang masif banget dan sekaligus menandai rekor pertumbuhan tertinggi kita sejak kuartal ketiga tahun 2022 lalu. Jujur saja, pasar lumayan terkejut melihat otot ekonomi kita yang ternyata sekuat ini. Supaya gampang, kita akan membedah anatomi kejutan ini ke dalam 5 bagian penting. Pertama, 2 mesin raksasa. Kedua, efek doping fiskal. Ketiga, rotasi sektor. Keempat, rapor merah ekspor. Dan terakhir, pastinya strategi cuan investor. Kita masuk ke bagian pertama, 2 mesin raksasa, yaitu konsumsi rumah tangga dan investasi. Fundamental ekonomi Indonesia itu terbukti masih sangat digerakkan oleh kekuatan domestik ya. Ada 2 pilar utama di sini, konsumsi rumah tangga yang porsinya gede banget di 54,36% dan investasi di 28,29%. Coba bayangkan, kalau Anda gabungkan 2 mesin raksasa ini saja, mereka udah menguasai lebih dari 82% dari total kue PDB nasional kita. Ini benar-benar mengilustrasikan betapa masifnya perputaran modal domestik di dalam negeri. Lalu, apa sih yang bikin kedua mesin ini bisa mengaum begitu keras? Untuk konsumsi yang tumbuh 5,52%, katalis utamanya udah jelas banget. Pergeseran musim perayaan, libur panjang, dan meroketnya mobilitas. Ini memicu masyarakat buat buka dompet lebih lebar ya. Mungkin termasuk Anda juga yang kemarin kalap belanja baju lebaran kan? Nah, di sisi investasi yang tumbuh 5,96%, kuncinya ada di agresivitas ekspansi bisnis. Proyek hilirisasi logam dasar memimpin, terus disusul pembangunan pusat data raksasa dan fasilitas kesehatan. Sinyalnya jelas, daya beli rakyat dan ekspansi pengusaha kita lagi sama-sama lari kencang. Lanjut ke bagian kedua, efek doping fiskal, di mana konsumsi pemerintah meroket tajam. Nah, yang paling menarik dari temuan kita kali ini adalah, meskipun konsumsi masyarakat itu porsinya paling besar, tapi status bintang utama di kuartal ini sebenarnya dipegang oleh pemerintah. Pertumbuhan konsumsi pemerintah meledak secara eksponensial di angka 21,81% secara tahunan. Gak main-main kan? Ini adalah suntikan stimulus yang sangat drastis kalau kita bandingkan dengan garis dasar pertumbuhannya yang biasa. Terus gimana sih cara kerja doping fiskal ini di lapangan? Jadi gini, pemerintah tuh agresif banget narik belanja ke awal tahun. Pertama, ada pencairan THR atau gaji ke-14 buat aparatur negara yang dipercepat. Kedua, adanya realisasi belanja barang dari program populis, makan bergizi gratis atau MBG. Ketiga, nah ini dia, guyuran likuiditas yang masif ini langsung menciptakan efek pengganda atau multiplier effect secara instan. Uang segar ini langsung membanjiri pasar-pasar tradisional dan ekosistem UMKM di berbagai daerah yang bikin roda ekonomi berputar super cepat. Kita masuk ke bagian ketiga, rotasi sektor. Siapa pemenang, jangkar, dan yang tertinggal. Dengan perputaran uang sehebat itu, ini dia peta medan tempur utama Anda buat meracik portofolio saham. Euforia liburan dan guyuran uang pemerintah menciptakan pemenang yang sangat jelas. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang meledak sampai 13,14%. Saham-saham di sektor pariwisata, perhotelan, logistik, dan retail, itu adalah juara musiman sejati di sini. Sementara itu, sektor raksasa kayak manufaktur dan konstruksi bertindak sebagai jangkar yang solid dan stabil. Tapi ingat, berhati-hatilah sama kategori yang tertinggal, khususnya pertambangan yang pergerakannya justru stagnan. Poin krusialnya ada di anomali pertambangan ini.
Banyak investor tuh kadang terlalu optimis cuma gara-gara lihat harga komoditas global lagi naik. Tapi tunggu dulu, data kita menunjukkan rapor kuartalan mereka malah tertahan. Kenapa bisa gitu? Karena ada hambatan perizinan regulasi domestik RKAB, ditambah lagi gangguan cuaca ekstrim di awal tahun, dan beban operasional yang membengkak karena mahalnya harga minyak. Ini peringatan keras ya buat Anda, jangan sekedar ikut-ikutan FOMO tanpa mencermati volume produksi emiten tambang secara detail. Sekarang bagian keempat, rapor merah ekspor, waspada tekanan eksternal. Peringatan soal tambang dadi ngebawa kita ke satu-satunya indikator yang ngebunyiin alarm lumayan kencang di laporan kali ini. Ya, kita nggak kebal dari gejolak dunia. Nilai ekspor bersih kita terkontraksi sangat dalam, sampai minus 25% akibat kinerja ekspor yang stagnan. Sementara itu, laju impor kita justru melesat tajam sebesar 7,2%. Ini benar-benar mengilustrasikan adanya tekanan yang cukup berat pada neraca perdagangan kita. Tapi, mari kita baca nuansa dari angka impor ini dengan kepala dingin. Kabar baiknya, impor ini ternyata didominasi oleh barang modal, kayak mesin dan peralatan listrik. Artinya apa? Artinya, dunia usaha kita tuh lagi gencar banget ngelakuin ekspansi bisnis besar-besaran, dan itu sangat positif. Tapi ya, ada efek sampingnya. Lonjakan impor ini ngasih tekanan jangka pendek ke nilai tukar rupiah kita, yang kebetulan emang lagi diombang-ambingkan sama ketegangan geopolitik global. Ini adalah resiko valuta asing yang mutlak. Wajib banget Anda monitor. Dan akhirnya, bagian kelima. Strategi cuan investor mengubah data menjadi aksi. Dari semua beda anatomi makroekonomi tadi, gimana nih cara kita menerjemahkannya jadi rencana aksi yang konkret? Sinyalnya udah jelas. Saat ini kita lagi berlari kencang pakai mesin konsumsi dan steroid dari pemerintah. Strateginya, posisikan portofolio Anda pada emiten yang fundamentalnya kuat di sektor consumer goods, retail, serta infrastruktur pendukung kayak pusat data. Tapi ingat, hindari optimisme yang berlebihan. Efek perayaan musiman ini kan bakal mereda di kuartal berikutnya. Jadi, pilihlah emiten yang terbukti punya daya saing kokoh di pasar domestik dan pastikan arus kas mereka tangguh buat jadi perisai dari risiko fluktuasi rupiah dan inflasi global. Perekonomian yang kuat selalu menawarkan peluang luar biasa buat investor yang siap dan cermat. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau doping dari pemerintah ini nanti habis, apakah otot ekonomi kita bakal kram atau justru makin kekar? Nah, itulah yang bakal kita bedah tuntas di sesi kita selanjutnya. Pastikan Anda nggak ketinggalan saat kita menyelam lebih dalam untuk mengupas doping fiskal kuartal 2026, pesta stimulus pemerintah, efek pengganda, dan kewaspadaan bagi investor pasar modal. Sampai jumpa di analisis berikutnya, teruslah berinvestasi dengan cerdas, dan salam cuan! Halo teman-teman investor, selamat datang lagi di sesi bedah data kita. Khusus buat kalian para penggerak bursa saham, siap-siap ya, karena hari ini kita bakal membedah tuntas data makroekonomi terbaru yang lagi panas-panasnya diomongin. Kita akan kupas habis angka PDB Indonesia di kuartal pertama tahun 2026 ini. Pertanyaannya, udah siap belum portofolio kalian ngadapin realitas di balik angka-angka ini? Yuk siapkan catatan, fokus, dan langsung aja kita mulai. Oke, ini rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal bahas apakah pertumbuhan ini beneran sinyal bullish atau cuma ilusi, lalu kita lacak suntikan steroid dari konsumsi negara, diikuti efek pengganda uangnya di lapangan. Terus kita juga bakal bahas ancaman likuiditas yang lagi ngintai bursa, dan pastinya kita tutup dengan strategi bertahan yang solid buat portofolio kita. Masuk ke bagian pertama, sinyal bullish atau sekedar ilusi? Nah, pertanyaan terbesarnya sekarang tuh gini, apakah pasar kita beneran lagi ngalamin ledakan organik, atau ini cuma fata morgana yang direkayasa sedemikian rupa? 5,61%. Wow, buat kita-kita yang ada di pasar saham, ngelihat angka pertumbuhan ekonomi nembus level segini di awal 2026 tuh rasanya bikin deg-degan banget kan? Sekilas, ini kelihatan kayak sinyal bullish yang absolut dan sempurna. Angka agregat segede ini seolah ngomporin kita buat langsung nekan tombol buy secara agresif. Pertumbuhan di atas 5,5% itu jelas pencapaian yang luar biasa dong. Tapi tunggu dulu, jangan keburu FOMO. Kalau kita tarik mundur dikit dan bedah riset makro terbarunya, ekonomi kita ini sebenarnya lagi kena yang namanya fiscal sugar rush. Sederhananya, ini tuh lonjakan artifisial. Di balik angka 5,61% yang cantik tadi, mesin penggerak utamanya itu bukan ledakan investasi asing, bukan juga ekspor yang meroket. Ini murni intervensi masif dari kas negara. Ya ibaratnya kita lagi dikasih gula-gula stimulus fiskal jangka pendek aja. Makanya, mari kita kelupas lapisan luarnya di bagian kedua ini, suntikan steroid konsumsi pemerintah. Kita bakal lihat wujud asli dari steroid yang disuntikan ke ekonomi kita awal tahun ini.
Dan kontrasnya kelihatan jelas banget kalau kita perhatiin datanya. Komponen yang layaknya paling gila-gilaan dan ekstrim di kuartal pertama ini ternyata bukan konsumsi masyarakat umum loh, tapi konsumsi pemerintah yang meroket tajam sampai 21,81% secara year on year. Ini lonjakan drastis gara-gara rekayasa kalender fiskal alias front loading yang dieksekusi pemerintah secara super agresif. Terus apa sih pemicu spesifik dari belanja gila-gilaan ini? Berdasarkan riset, ada dua katalis utamanya. Pertama, pencairan gaji ke-14 atau TEH buat ASN, TNI, dan Polri itu dilakukan jauh lebih awal gara-gara jadwal lebaran yang geser. Kedua, ini yang gede banget. Negara mulai ngeluarin anggaran raksasa buat program andalan mereka, yaitu makan bergizi gratis alias MBG. Nah, dua tuas raksasa ini ditarik barengan di satu kuartal yang sama. Sekarang di bagian ketiga, jejak uang, efek pengganda. Mari kita ikutin kemana sih larinya duit puluhan triliun dari APBN ini sampai ke level akar rumput? Pastinya, duit sebanyak itu nggak cuma diam ngendap di bank. Uang ini langsung memicu multiplier effect atau efek pengganda lewat dua jalur yang geraknya cepet banget. Langkah pertama, dana segar dari THR langsung naikin disposable income atau pendapatan siap belanjanya pegawai negeri. Nah, duit ini mayoritas dipakai buat hiburan dan kebutuhan tersier pas cuti bersama. Langkah kedua, program MBGN ini instan banget jadi pembeli siaga masif yang hidupin ekosistem UMKM. Mulai dari catering lokal, pedagang sayur di pasar, sampai koperasi, semuanya langsung dapat cipratan omset dari anggaran negara. Tapi ingat, sebagai investor kita harus jeli lihat arah uangnya. Mayoritas dana ini nggak masuk investasi jangka panjang. Malahan, dia memicu ledakan pertumbuhan sampai 13,14% di sektor akomodasi dan makan minum. Hotel sama restoran tuh meledak. Ini bikin ilusi seolah-olah daya beli masyarakat kita lagi tinggi banget. Padahal, roda ekonomi ini muter kenceng cuma karena guyuran kas instan dari negara yang sifatnya temporer. Masuk ke bagian keempat, ancaman likuiditas, crowding out. Di balik gemerlapnya pesta stimulus ini, ada bahaya nyata yang lagi ngintai kita di lantai bursa. Kita harus benar-benar siap ngadepin tantangan fundamental yang lumayan serius ini. Gini, ketergantungan sama stimulus itu bawa ancaman buat dompet negara kita. Postur APBN sekarang lagi benar-benar terjepit dari dua arah. Di satu sisi, pemerintah harus nanggung biaya operasional program MBG yang sifatnya permanen dan struktural tiap tahun. Di sisi lain, kalian tahu kan eskalasi geopolitik di Timur Tengah? Ketegangan AS sama Iran di Selat Hormuz itu bikin harga minyak dunia terbang. Alhasil, demi jaga inflasi, pemerintah mati-matian nahan harga BBM, yang artinya subsidi energi kita bengkak jauh lewatin batas APBN 2026. Beban ganda ini berat banget. Nah, karena defisitnya makin lebar, pemerintah otomatis butuh duit lebih banyak. Solusinya, nerbitin lebih banyak surat berharga negara. Dan disinilah mimpi buruk likuiditas buat kita yang main di pasar modal dimulai. Namanya crowding out effect. Sederhananya, pinjaman pemerintah yang diterbitin gede-gedean ini bakal nyedot abis semua likuiditas uang di pasar. Modal yang harusnya bisa mengalir ke sektor swasta atau buat beli saham incaran kalian, malah kesedot buat beli obligasi negara. Dan parahnya, ini terjadi pas kondisi lagi nggak ideal. Bayangin aja, pemerintah harus jualan obligasi pas pasar global lagi panik dan nilai tukar rupiah lagi lemah-lemahnya, bahkan sempat tembus rekor terendah di level 17.420 per dolar AS. Supaya obligasi ini tetap laku dan dilirik investor di tengah tekanan berat ini, ya pemerintah nggak punya pilihan lain selain ngasih tawaran yang super manis. Jadi, poin krusialnya ada di angka ini nih. Bank Indonesia sama pemerintah harus nawarin imbal hasil atau yield yang jauh lebih tinggi, di kisaran 6,5-7% lewat instrumen kayak SRBI. Coba pikirin deh dari kacamata portofolio kalian. Imbal hasil segede ini dari instrumen yang nyaris tanpa risiko, pastinya bakal saingan head-to-head langsung sama ekspektasi return dari pasar saham. Siapa yang nggak tergiur coba? Buat pasar saham, ini jelas kombinasi yang beracun banget. Instrumen berbunga tinggi dan minim resiko dari pemerintah ini bakal nyedot seluruh likuiditas. Dampaknya gampang ditebak. Likuiditas bursa bakal kering, modal asing pada kabur alias capital flag, dan ujung-ujungnya bakal ada tekanan jual yang masif banget di saham-saham big caps. Terutama sektor perbankan ya, karena mereka itu sensitif banget sama yang namanya likuiditas institusional. Ini ancaman yang benar-benar nyata buat IHSG kita. Tapi santai, nggak usah panik dulu. Pemahaman yang dalam itu kunci dari pertahanan. Makanya di bagian kelima ini, kita bahas strategi bertahan bagi investor. Kita susun rencana buat ngadepin ancaman kekeringan likuiditas di depan mata. Hal pertama yang harus kita sadari, dorongan musiman ini nggak bakal bertahan lama.
Pesta belanja stimulus dan THR bakal segera beres, dan siap-siap aja ngadepin sugar crash ekonomi. Kuartal depan, ekonomi kita diproyeksi bakal hard landing balik ke angka historisnya di 5,0%. Penurunan ke level normal ini dijamin bakal bikin pasar fluktuatif tajam, apalagi pas euforianya hilang dan likuiditas bener-bener kerasa makin seret. Makanya, playbook atau strategi kalian sekarang harus beralih ke mode super konservatif. Hindari dulu deh ikut-ikutan euforia saham retail yang cuma numpang untung sesaat dari sugar rush ini. Mulai ganti fokus screening saham kalian, cari emiten yang cash flow alias arus kasnya bener-bener kuat. Pastiin juga mereka punya utang yang rendah soalnya suku bunga kan diproyeksi bakal tetap tinggi. Dan yang paling krusial, pilih perusahaan yang bener-bener punya daya saing organik, yang tetap bisa cetak laba tanpa harus nungguin subsidi atau proyek padat modal dari pemerintah. Nah, itu dia pemetaan makro kita hari ini ya. Dari bongkar ilusi stimulus fiskal sampai ngebahas ancaman crowding out effect buat portofolio kalian. Pertanyaannya sekarang apa? Apakah saham andalan kalian benar-benar tangguh atau cuma sekedar numpang ombak stimulus sesaat? Jangan kemana-mana, karena di segmen selanjutnya kita akan bahas bedah kualitas PDB Q1 2026, ilusi resiliensi, K-shape recovery, dan teka-teki sektor tambang. Sampai jumpa di sesi analisis berikutnya, tetap rasional dan happy investing. Halo rekan-rekan investor saham, balik lagi sama saya. Nah, sebelum kita mulai bedah-bedah data hari ini, saya mau kasih apresiasi dulu nih buat kalian semua. Menjadi investor yang cerdas itu berarti kita nggak cuma asal ikut-ikutan FOMO ya. Kita harus mau gali data makroekonomi buat ngamanin portofolio kita. Di sesi explainer kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan data terbaru yang lagi rame banget diomongin di market. Pernah dengar kan pepatah yang bilang, sukses berinvestasi itu butuh ketelitian dan kesabaran. Riset dulu realitanya sebelum buru-buru average up. Saya salut sih kalian mau luangin waktu buat ngecek fakta sebelum nangkep pisau jatuh atau kemakan hype pasar. Karena gini, kadang angka yang kelihatan kinclong di luar tuh nyimpen realita yang beda banget di dalamnya. Oke, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bahas ilusi angka PDB 5,61%. Terus, realita pahit K-shape recovery. Lanjut ke jerat konsumsi kelas menengah. Terus kita pecahin teka-teki anomali sektor tambang. Dan terakhir, strategi portofolio kuartal depan. Kita masuk ke bagian pertama. Ilusi angka PDB 5,61%. Angka headline emang sering bikin kita kecele, makanya kita harus cek nih, ini beneran solid atau cuman kosmetik doang? PDB Indonesia kuartal pertama 2026 itu rilis meroket di angka 5,61% secara year on year. Wow, gila kan? Ini tuh bahkan ngalahin target APBN 2026 yang dipatok di 5,4% loh, dan jadi rekor tertinggi sejak kuartal 3 2022. Secara logika, bursa saham harusnya udah pesta pora dong dapat angka segini. Tunggu dulu. Kalau kita bandingin, kuantitasnya emang tinggi. Tapi jujur aja, kualitasnya agak semu. Laporan riset makroekonomi secara gamblang ngasih warning keras nih. Ada celah struktural di balik angka gede itu. Pertumbuhannya ternyata banyak disetir sama apa yang disebut doping fiskal. Ibaratnya, ekonomi kita lagi dikasih suntikan steroid dari pemerintah, yang sifatnya cuma musiman dan jangka pendek. Lanjut ke bagian 2, realita pahit K-shaped recovery. Coba kita cek siapa sih yang sebenarnya cuan dari pertumbuhan ini dan siapa yang malah makin nyungsep. Gini, ekonomi kita tuh lagi ngalamin fenomena K-shaped recovery yang tajam banget. Kalau kalian bayangin huruf K, ada satu garis yang naik tajam ke atas, tapi ada garis lain yang malah nukik parah ke bawah. Artinya apa? Angka pertumbuhan 5,61% tadi itu nggak dirasain sama rata. Nasib sektor-sektor di ekonomi kita benar-benar lagi kebelah dua. Nah, di garis K yang atas, sektor akomodasi dan makan minum itu meledak sampai 13,14%. Kenapa? Ya karena ada THR ASN di awal tahun dan efek ganda dari program makan bergizi gratis. Tapi coba deh cek kualitas pekerjaannya. Kebanyakan ini ngiciptain lapangan kerja informal yang nggak ada jaminan sosialnya. Di sisi lain, di garis K yang bawah, sektor manufaktur yang harusnya jadi tulang punggung pekerja formal kita malah stagnan pertumbuhannya di bawah 5%. Industri tekstil, alas kaki, itu lagi berdarah-darah dihajar barang impor dan rupiah yang lagi lemah. Jadi, alih-alih nyalap tenaga kerja baru secara organik, kita malah ngadepin ancaman pertumbuhan tanpa lapangan kerja, yang ujung-ujungnya memicu gelombang PHK diam-diam. Masuk ke bagian 3, jerat konsumsi kelas menengah. Kita lihat nih, kondisi nyata mesin penggerak utama ekonomi kita yang ternyata lagi ngos-ngosan. Konsumsi rumah tangga itu porsinya masif banget loh.
nyumbang 54,36% dari total ekonomi kita. Di kuartal ini, angkanya tumbuh 5,52%. Sekilas daya beli kita kelihatan prima banget kan? Tapi ingat soal doping fiskal tadi? Daya beli ini sayangnya bukan daya beli yang organik. Realitanya pahit banget buat kelas menengah swasta. Mereka yang nggak dapat cipratan proyek pemerintah ini lagi kena apa yang kita sebut middle class squeeze alias terjepit. Gaji gitu-gitu aja. Biaya hidup meroket gara-gara inflasi harga pangan pas lebaran. Ditambah barang impor ikutan mahal gara-gara nilai tukar rupiah sempat jebol di atas 17.420 per dolar AS. Terus gimana dong mereka survive? Tabungan dikuras atau parahnya nambal kebutuhan harian pakai utang dari pinjol dan paylater. Kelas menengah kita tuh kayak dijadiin ATM perekonomian, tapi saldonya makin tipis. Ini situasi daya beli yang rentan banget. Dan poin krusialnya tuh gini, program populis pemerintah itu emang efektif banget buat nyegah masyarakat miskin jatuh lebih dalam. Tapi karena sifatnya cuma uang kaget, program ini ibarat sekedar painkiller alias obat penawar rasa sakit. Sayangnya, ini belum bisa jadi eskalator sosial yang ngangkat mereka secara produktif jadi kelas menengah yang mandiri. Lanjut ke bagian 4, teka-teki anomali sektor tambang. Ini pasti jadi sektor favorit di portofolio banyak dari kalian. Tapi anehnya, kuartal pertama ini kok malah loyo? Ini pertanyaan jutaan dolarnya buat para investor komoditas. Kenapa saham-saham tambang domestik kita kok lesu dan terkesan lambat banget? Padahal di luar sana, harga komoditas global lagi terbang tinggi, efek krisis energi dan konflik di Timur Tengah. Mari kita pecahin misterinya bareng-bareng. Ada 4 roadblock utama nih. Pertama, ingat ya, PDB itu ngitung volume produksi fisik, bukan harga spot. Jadi biarpun harga batu bara lagi selangit, kalau volume kerukannya dikit, PDB-nya tetap kecil. Kedua, masalah birokrasi. Banyak emiten yang operasionalnya ketahan gara-gara belum dapat persetujuan RKAB dari Kementerian ISDM di awal tahun, jadi mereka nggak bisa jualan. Ketiga, curah hujan ekstrim itu ganggu banget buat tambang terbuka atau open pit, makanya mereka terpaksa ngerem produksi. Dan keempat, margin laba mereka itu kegerus sama mahalnya harga solar industri dan kewajiban DMO ke PLN. Ditambah lagi, ada lagging effect, jadi harga tinggi yang sekarang ini baru bakal kecatat di laporan keuangan mereka berbulan-bulan kemudian. Nah, kita sampai di bagian kelima, strategi portofolio kuartal depan. Datanya udah kita bedah semua, sekarang apa nih action plan-nya? Buat ngamanin dan numbuhin portofolio kalian di kuartal depan yang mungkin bakal lumayan bergejolak. Ingat teman-teman, angka 5,61% itu ibarat lampu kuning. Memasuki kuartal depan, steroid TAHR udah habis nih. Kita bakal ngadepin normalisasi ekonomi yang diproyeksi balik rentang 5,0 sampai 5,2%. Kalian harus bener-bener jeli, misahin mana sektor yang ternyata cuma jebakan alias value traps dan mana sektor yang beneran ngasih peluang cerah. Ini dia contekannya buat optimasi portofolio kalian. Pertama, hindari dulu saham retail atau consumer goods lapis kedua yang sangat bergantung sama kelas menengah bawah, karena daya beli mereka lagi kejepit parah. Kedua, cari perlindungan di perusahaan yang orientasinya ekspor dan fundamentalnya kuat, karena mereka malah diuntungin dari nilai tukar. Ketiga, saham bank-bank besar masih sangat menarik, asalkan mereka punya disiplin ketat dalam jaga kualitas kredit atau NPL di era suku bunga tinggi ini. Dan terakhir, nah ini peluangnya. Kalian bisa mulai akumulasi beli saham-saham tambang raksasa yang kinerjanya kemarin ketahan masalah backlist. Bersiaplah panen saat efek lagging dari harga komoditas global akhirnya masuk ke laporan keuangan mereka di kuartal depan. Kalau pilar penyangga ekonomi kita, yaitu kelas menengah, lagi retak, seberapa kuat portofolio kalian bisa nahan guncangan berikutnya? Ingat, angka 5,61% ini hanyalah pembuka dari babak yang lebih menantang. Makanya, pada sesi mendatang kita akan membahas sisi gelap PDB Q1 2026, badai geopolitik, pendarahan rupiah, dan sinyal waspada bagi investor saham. Teruslah kritis, perkuat portofolio Anda, dan sampai jumpa. Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah riset kita. Jujur aja nih, saya luar biasa semangat hari ini karena kita bakal membedah sesuatu yang benar-benar krusial. Dan ini khusus dirancang buat Anda, para investor saham yang jeli. Kalau Anda punya portofolio di pasar modal sekarang, saya sarankan Anda simak pembahasan ini sampai habis. Kita bakal ngupas tuntas laporan riset terbaru soal produk domestik bruto atau PDB Indonesia untuk kuartal pertama 2026. Di permukaan, angkanya emang kelihatan luar biasa banget. Tapi hati-hati, ada arus bawah yang lumayan deras, yang bisa aja nyapu portofolio Anda kalau nggak waspada. Yuk kita mulai. Coba bayangkan angka ini, 5,61%.
Sebagai investor, ngelihat angka pertumbuhan ekonomi domestik kita melesat ke level ini, tuh rasanya pasti kayak dapat angin seger banget ya kan? Ini bener-bener pencapaian fantastis yang patut kita rayakan. Artinya, roda ekonomi lagi muter cepat banget, orang-orang lagi doyan belanja, dan daya beli kerasa sangat kuat. Angka ini jadi bukti nyata betapa tangguhnya ekonomi domestik kita ngadepin berbagai macam tekanan. Kalau pakai logika buku teks nih, angka seindah ini harusnya jadi sinyal hijau buat kita langsung hajar beli saham besar-besaran. Tapi tunggu dulu, tahan sebentar antusiasmenya. Jangan buru-buru pencet tombol all in di aplikasi trading Anda. Oke, mari kita bedah hal ini lebih dalam. Di balik gemerlapnya angka pertumbuhan 5%-an tadi, sebenarnya ada satu paradoks klasik negara berkembang yang lagi terjadi nih. Perekonomian kita saat ini tuh ibaratnya kayak sebuah mobil sport yang lagi digaspol sama konsumsi dalam negeri. Kenceng banget. Tapi masalahnya, jalan yang lagi kita lewati, yaitu kondisi eksternal global kita, itu lagi rapuh banget. Persis kayak lapisan es yang super tipis dan udah mulai retak-retak. Tingginya angka konsumsi domestik ini ternyata harus dibayar dengan harga yang mahal banget, yaitu pendarahan hebat di sektor eksternal kita. Retakan es ini awalnya dari efek domino geopolitik yang kelihatannya jauh dari kita, tapi ujung-ujungnya kerasa langsung di dompet. Gini ceritanya. Langkah pertama, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran memanas. Dan ini ngancam jalur distribusi minyak paling penting di dunia, yaitu Selat Hormuz. Nah, di langkah kedua, kepanikan ini langsung bikin harga minyak mentah global terbang ke angkasa. Terus, apa urusannya sama Indonesia dan saham-saham Anda? Jangan lupa, negara kita ini net importer alias pengimpor bersih minyak. Begitu harga minyak dunia naik gila-gilaan, otomatis tagihan impor migas kita ikutan bengkak parah. Efeknya, para importer di dalam negeri ini tiba-tiba harus memborong dolar Amerika dalam jumlah raksasa cuma buat bayar tagihan itu. Imbasnya, kebutuhan likuiditas dolar di dalam negeri langsung kering kerontang. Nah, kepanikan global yang ketemu sama krisis likuiditas domestik tadi akhirnya nyeret rupiah ke angka yang lumayan bikin jantungan, 17.420 per dolar Amerika. Permintaan dolar yang tiba-tiba meraksasa dari dalam negeri ini tabrakan sama kepanikan global yang gak kalah besarnya. Laporan riset yang kita bedah ini menyoroti kalau kepanikan tersebut memicu capital flight atau pelarian modal asing gede-gedean dari negara-negara berkembang. Para manajer investasi raksasa dunia serentak narik dana mereka dari bursa kita, pindah nyari tempat yang lebih aman kayak obligasi Amerika. Di bursa kita sendiri ini diterjemahkan jadi aksi net sell asing yang super agresif, yang langsung ngehajar likuiditas saham-saham big caps, terutama perbankan. Jadi bayangin aja, udah tagihan minyak selangit, modal asing pada kabur pula. Hasilnya, rupiah kita babak belur sampai nyentuh all-time low di level itu. Dan ini dengan sangat jelas menggambarkan betapa gentingnya situasi kita. 8,4 miliar dolar Amerika. Tolong dicatat ya, itu bukan angka investasi asing yang masuk. Bayangin aja, amunisi sebesar itu lenyap kebakar cuma dalam waktu 1 kuartal. Kuartal pertama 2026 hanya untuk nahan nilai tukar rupiah biar nggak makin terjun bebas. Bank Indonesia sampai harus kehilangan cadangan devisa segede itu dalam waktu singkat banget buat jadi pahlawan pemadam kebakaran, mencegah rupiah nembus level psikologis yang bisa bikin ekonomi kita makin hancur. Terus, uang 8,4 miliar dolar itu larinya kemana aja? Jadi, Bank Indonesia ini ngelakuin apa yang disebut triple intervention secara agresif dan benar-benar berdarah-darah. Pertama, mereka ngeguyur pasar tunai atau pasar spot pakai pasokan dolar secara langsung. Kedua, mereka intervensi juga di pasar berjangka atau di NDF buat nenangin ekspektasi para spekulan, biar nggak terus-terusan nekan rupiah. Ketiga, BI harus turun tangan beli surat berharga negara atau SBN yang lagi dibuang-buang sama investor asing buat jaga stabilitas pasar obligasi kita. Belum selesai di situ, devisa kita makin kekuras karena harus bayar cicilan plus bunga utang luar negeri pemerintah yang pas banget lagi jatuh tempo. Benar-benar di saat nilai tukar kita lagi hancur-hancurnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling aneh sekaligus krusial banget buat Anda pahami sebagai investor. Kita ini lagi ngadepin anomali makroekonomi yang luar biasa. Di satu sisi, pemerintah tuh lagi nginjek pedal gas dalam-dalam lewat kebijakan fiskal. Ada pencairan THR yang dibikin lebih awal, terus ada gelontoran dana triliunan buat program makan bergizi gratis. Daya beli bener-bener dipompa habis-habisan. Ini loh yang sebenarnya bikin PDB kita meroket sampai 5,61% tadi. Tapi di saat yang bersamaan, Bank Indonesia malah terpaksa nginjek pedal rem darurat lewat kebijakan moneter. Demi nyelamatin rupiah, BI harus nahan atau bahkan naikin suku bunga acuan. Mereka juga keluarin instrumen SRBI atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia dengan imbal hasil yang tinggi banget.
Tujuannya cuma satu, nyedot duit rupiah dari pasar dan ngerayu modal asing biar gak pada kabur. Gas dan rem diinjek balengan. Kebayangkan sekarang kenapa mesin ekonomi kita mulai berasap? Nah, kalau pedal rem bersuku bunga tinggi ini terus-terusan diinjek sama Bank Indonesia, efek dominonya cepat atau lambat pasti bakal ngehantam sektor real. Biaya pinjaman perusahaan bakal langsung meroket, yang artinya rencana ekspansi bisnis terpaksa direm dulu. Buat konsumen, kerasa banget nanti bunga KPR rumah bakal naik tajam dan penyaluran kredit buat beli mobil atau motor bakal tercekik karena cicilannya makin kerasa berat. Pada akhirnya, fondasi dari angka PDB yang cakep tadi, yaitu konsumsi dan investasi, hampir pasti bakal melambat dan mendingin di kuartal-kuartal berikutnya. Pesta pertumbuhan spektakuler ini, sayangnya, berpotensi cuma kejadian sesaat aja. Jadi, poin krusialnya adalah apa yang harus kita lakuin buat portofolio kita sekarang? Sebagai investor, Anda dituntut buat nurunin dulu euforia soal PDB tadi dan secepatnya pasang mode defensif. Pertama, hindari atau kurangi dulu porsi saham bank big caps. Mereka ini sasaran tembak utama kalau asing masih terus ngelanjutin aksi net sell-nya. Kedua, jauhi emiten yang utangnya numpuk dalam dolar, tapi pendapatannya bukan dolar. Percaya deh, laba bersih mereka bakal habis digerus selisih kurs. Ketiga, hati-hati banget sama sektor properti dan otomotif, karena mereka ini korban pertama kalau suku bunga lagi tinggi-tingginya. Terus belinya apa dong? Nah, ini saatnya main ofensif dengan cerdas. Cari perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor. Mereka ini justru lagi ketiban durian runtuh dari kuatnya dolar Amerika, karena mereka dapat pemasukan pakai dolar, sementara biaya operasionalnya tetap pakai rupiah. Angka PDB yang fantastis di luar itu emang sering banget nutupin fondasi yang lagi goyah di dalamnya. Bisa bertahan dari badai eksternal yang kompleks ini sambil terus ngamanin aset Anda, itulah ujian sesungguhnya buat seorang investor. Dan hal itu bawa kita ke satu pertanyaan besar. Apakah portofolio Anda benar-benar udah siap buat ngadepin badai ini? Apakah Anda siap buat melangkah lebih dalam dan meracik taktik lanjutan? Di sesi analisis kita selanjutnya kita bakal jawab pertanyaan krusial ini dengan mengupas bauran kebijakan, hadapi trilema makroekonomi, dan panduan strategi bagi investor saham. Kita bakal susun bareng-bareng strategi paling mutakhir supaya Anda tetap bisa menang di pasar yang penuh ketidakpastian ini. Jadi pastiin Anda nggak kelewatan, siapin catatannya, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Oke, halo semuanya, khususnya buat kalian para investor saham. Kalau kalian lagi nyari panduan atau bisa dibilang semacam playbook paling krusial ya, buat navigasi portofolio di tengah iklim pasar yang lagi lumayan tricky sekarang ini, kalian ada di tempat yang tepat. Analisis kita kali ini tuh bakal jadi semacam panduan tingkat tinggi buat kalian. Bukan cuma buat survive, tapi gimana caranya kita bisa tetap cuan maksimal di bursa. Langsung aja kita mulai. Nah, sebagai investor yang rajin mantau pasar, kalian pasti udah lihat headline ini di mana-mana. PDB kita di kuartal 1 2026 tembus 5,61%. Keren kan? Sekilas, angka ini tuh kelihatan kayak, wah ini pesta pora nih buat ekonomi kita. Pertumbuhan tinggi kan biasanya berarti laba emiten juga ikutan naik. Terdengar kayak musik indah gitu ya di telinga kita para investor. Tapi, tunggu dulu. Apa yang sebenarnya lagi terjadi di dapur perumusan kebijakan negara kita, tuh ironisnya justru berbanding terbalik banget sama euforia ini. Biar gampang navigasi resiko yang lumayan tinggi ini, kita bakal pakai roadmap yang jelas. Pertama, kita bahas paradoks PDB. Kedua, rem darurat dari Bank Indonesia. Lanjut ke operasi sektor real pemerintah. Dan terakhir pastinya, strategi portofolio kita. Oke, kita masuk ke poin pertama dulu ya. Paradoks PDB dan ancaman buat rupiah kita. Kalian mungkin mikir loh, PDB tinggi kok malah dibilang nyiksa rupiah? Gini, pemerintah kan lagi gencar banget nih, mompa ekonomi pakai stimulus masif. Ada THR, ada program makan bergizi gratis. Demand atau permintaan jelas meroket tajam. Tapi coba deh, perhatiin angka 70% ini. Yap, fakta lapangannya, sekitar 70% dari total impor Indonesia itu bentuknya bahan baku dan barang penolong. Karena manufaktur kita belum sepenuhnya mandiri, angka ini tuh diam-diam jadi semacam penjahat tersembunyi. Pas konsumsi dalam negeri naik, impor bahan baku ini otomatis ikutan meledak. Jadi, reaksi berantainya tuh kayak gini. Pemerintah ngasih stimulus, daya beli naik, permintaan meroket. Nah, buat menuhin permintaan itu, impor kita melonjak drastis. Masalahnya, buat bayar impor ini kan kita butuh dolar AS ya kan? Akhirnya, dolar di dalam negeri ini tersedot habis keluar. Imbasnya, tekanan depresiasi yang sangat mematikan buat kurs rupiah kita. Kalau ini dibiarin aja, wah, pertumbuhan tinggi tadi malah bisa ngebakar habis cadangan devisa negara kita. Makanya kita masuk ke bagian kedua, rem darurat, Bank Indonesia. Sadar ada ancaman serius ini, Bank Indonesia tuh ibaratnya langsung banting setir. Dari yang tadinya pro-growth atau gaspol dukung pertumbuhan, langsung berubah jadi pro-stability buat ngebela kurs. BI ngeluarin 3 senjata taktis nih.
Pertama, mereka nahan BI rate di level yang ketat banget buat mendinginkan konsumsi yang lagi overheating, terutama buat kredit-kredit konsumtif kayak KPR atau cicilan mobil. Kedua, mereka agresif dorong transaksi mata uang lokal atau LCT sama mitra utama kayak Tiongkok dan Jepang biar kita nggak terlalu bergantung banget sama dolar. Dan yang ketiga, nah ini senjata pamungkasnya, penerbitan SRBI alias Sekuritas Rupiah Bank Indonesia yang fungsinya bener-bener kayak vacuum cleaner buat likuiditas. Seberapa agresif sih BI? Lihat aja imbal hasil atau yield SRBI ini. Tembus di angka 6,5–7%. Fantastis banget kan? Bayangin ini sebagai magnet raksasa. Tujuannya simple, nyedot habis likuiditas rupiah yang beredar di pasar, biar uangnya nggak dipakai buat spekulasi falas. Di saat yang sama, yield setinggi ini juga bertugas buat mancing aliran modal asing atau hot money masuk lagi ke Indonesia, supaya defisit transaksi berjalan kita bisa tertambal. Lanjut ke bagian ketiga, operasi sektor real pemerintah. Kalau Bank Indonesia sibuk ngatur lalu lintas uangnya, pemerintah pusat nggak mau kalah. Mereka langsung ambil alih kendali fisik buat lalu lintas barang di lapangan. Ada 3 manuver utama nih. Biar uang THR masyarakat nggak lari ke luar negeri, pemerintah ngetatin impor barang konsumtif lewat kebijakan Lartas. Ini buat ngelindungi UMKM kita dari gempuran barang impor, kayak kosmetik sampai tekstil. Tapi di waktu yang sama, mereka ngasih semacam karpet merah buat impor barang modal, kayak mesin industri. Kenapa? Ya karena ini kan produktif buat masa depan kita. Dan manuver ketiga yang menurut saya paling agresif. Mereka maksa para eksportir buat bawa pulang dolar mereka. Aturan devisa hasil ekspor atau DHE ini sekarang ketat banget loh. Khusus buat eksportir sumber daya alam kayak tambang, kebun, kehutanan, mereka sekarang diwajibkan buat markir minimal 30% dari dolar mereka di sistem perbankan domestik, dan itu ditahan paling sebentar 3 bulan. Ini tuh langkah mutlak. Pemerintah pengen mastiin pasokan dolar real tuh bener-bener standby di dalam negeri, buat ngimbangin permintaan falas dari para eksportir tadi. Nah, akhirnya kita sampai di bagian keempat, strategi portofolio, dan gimana kita menavigasi manuver di atas tali ini. Terus, apa sih impact dari semua manuver tingkat dewa ini buat portofolio saham kalian? Nah, tarik-menarik antara pemerintah yang gaspol daya beli, sementara BI narik rem darurat ini nyiptain yang namanya crowding out effect. Likuiditas yang tadinya kita harapin bisa ngalir deras masuk ke bursa saham, malah tersedot kuat ke instrumen-instrumen BI tadi. Jadi ini action plan buat kalian. Di tengah likuiditas yang lagi ketat-ketatnya ini, kita harus ekstra selektif. Sebisa mungkin hindari dulu deh sektor-sektor yang sensitif sama suku bunga, kayak properti atau otomotif. Kenapa? Karena bunga kredit bakal tetap mahal. Terus hati-hati juga sama sektor perbankan, khususnya bank-bank yang punya dana murah atau rasio casanya rendah. Mereka bakal lumayan berdarah-darah nih, nahan cost of fund demi bersaing sama SRBI. Terus mending beli apa dong? Nah, kalian bisa targetin buat masuk ke emiten consumer goods atau FMCG lokal, dan juga retail domestik. Mereka ini ibaratnya pemenang sesungguhnya, karena pangsa pasar mereka bakal makin luas setelah pesaing produk impornya dijegal sama aturan Lartas pemerintah tadi. Jadi gimana? Kalian sekarang udah punya view yang jauh lebih dalam kan? Nggak cuma sekedar euforia ngelihat PDB 5,61%. Papan catur makroekonomi kita lagi dimainin dengan sangat intens. Dan sekarang, kalian udah tahu persis kemana arah likuiditas itu bergerak. Tapi, pertanyaan terbesarnya sekarang, dengan semua tekanan crowding out effect tadi, ditambah pembatasan-pembatasan impor ini, kira-kira mesin ekonomi kita masih kuat gak ya buat terus melaju kencang di kuartal berikutnya? Sebenarnya gimana sih ketatnya likuiditas ini bakal ngebentuk prospek ekonomi pasca kuartal 1 2026? Nah, simpan pertanyaan krusial ini di kepala kalian, karena ya, tepat banget, itulah yang bakal kita bedah habis-habisan di analisis kita selanjutnya. Terus belajar, tetap selektif, dan pastinya happy investing. Halo rekan-rekan investor, selamat datang kembali. Nah, di sesi bedah riset kita kali ini, kita bakal melakukan deep dive atau penyelaman mendalam yang jujur saja, ini benar-benar krusial. Kita akan membedah prospek ekonomi pasca kuartal pertama 2026. Kita bakal ulas tuntas data terbarunya, arah pasarnya, dan yang paling penting, apa sih dampaknya buat portofolio saham Anda? Jadi, siapkan fokus Anda ya, karena insight dari riset makroekonomi terbaru ini bakal jadi kompas kita buat bermanuver ke depannya. Tapi sebelum kita masuk ke inti materinya, saya cuma mau bilang, wow, salut banget buat Anda semua. Anda sudah berhasil bertahan dan ngelewatin dinamika pasar yang lumayan bikin jantungan sejauh ini. Jujur, butuh mental baja buat tetap stay invest di tengah ekonomi yang naik turun, tapi Anda tahu kan, bertahan aja nggak cukup. Sekarang, waktunya kita atur strategi, susun formasi, buat menangin sisa tahun 2026 ini. Jangan sampai kita kehabisan bensin atau salah arah di tengah jalan. Oke, yuk langsung kita bedah aja agenda atau peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bakal bahas kenapa pesta kuartal 1 ini udah usai. Terus kedua, soal bensin domestik kita yang mulai memudar.
Ketiga, kita akan coba navigasi di tengah 3 badai utama plus inflasi. Keempat, tentu saja mencari peluang dari aksi korporasi. Dan terakhir, kelima, kita tutup dengan strategi defensif yang paling pas buat portofolio Anda. Kita masuk ke bagian pertama. Pesta kuartal pertama usai. Ya, masa-masa euforianya sudah berakhir nih. Anda pasti masih ingat banget sama angka ini. Angka yang bikin heboh kemarin, pertumbuhan PDB kita sukses nembus 5,61% di kuartal 1 2026. Buat kita di pasar modal, ini tuh rasanya kayak lagi ada pesta pora besar-besaran kan? Gila, luar biasa banget. Tapi, nah ini tapinya, kalau kita lihat fakta di balik angka fantastis itu, laporan riset secara tegas menyebut pencapaian ini sebagai sebuah anomali positif. Jadi ini tuh semacam titik puncak historis yang sebenarnya didorong sama stimulus-stimulus jangka pendek. Dan layaknya semua pesta, ya pastinya ada jam bubarnya kan? Euforia ini ada batasnya. Coba kita bandingkan situasinya. Sebagai investor yang visioner, kita kan nggak boleh terus-terusan ngelihat ke kaca spion ya. Begitu kita masuk ke kuartal 2 sampai nanti akhir 2026, dinamika pasarnya itu bakal berubah drastis. Hukum gravitasi ekonomi mulai menarik kita turun buat ngelakuin apa yang sering disebut sebagai pendaratan yang lunak atau soft landing. Buat mempertahankan ritme pertumbuhan di atas 5,5% itu, jujur susah banget. Ekonomi kita perlahan bakal kembali ke rentang pertumbuhan struktural historisnya, yaitu di kisaran 5,0 sampai 5,2%. Nah, sekarang mari kita lihat, gimana sih turunnya angka ini berkaitan erat sama kondisi mesin domestik kita. Lanjut ke bagian 2, bensin domestik habis. Yap, mesin pendorong utama kita perlahan mulai kehilangan tenaganya. Berdasarkan riset, ekonomi kita ini benar-benar bakal kehilangan bensin utamanya. Kenapa? Pertama, perputaran uang raksasa dari cairnya THR dan libur lebaran kemarin kan udah selesai. Jadi konsumsi pasca lebaran itu dipastikan merosot. Kedua, setelah seru-seruan liburan, kelas menengah kita terpaksa harus kembali kencengin ikat pinggang. Kenapa? Ya karena dana cadangannya udah banyak terkuras. Dan yang ketiga, walaupun program pemerintah kayak makan bergizi gratis ini masih jalan terus, efek kejut awalnya atau efek basis rendahnya ke pertumbuhan tahunan itu makin lama makin mengecil seiring berjalannya waktu. Jadi intinya, bensin musiman kita ini ya secara harfiah sudah habis. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Ini penting banget. 3 badai dan inflasi. Kita lagi berhadapan langsung dengan ancaman risiko sistemik yang sifatnya global. Tolong perhatikan baik-baik anatomi resiko makro kita ke depannya. Kita bahas dari yang pertama dulu, krisis energi. Ketegangan geopolitik yang terjadi di Selat Hormuz itu benar-benar mengganggu rantai pasok dan akhirnya bikin harga minyak melambung. Dampaknya buat kita, pemerintah harus nanggung beban subsidi yang membengkak luar biasa. Ujung-ujungnya, ruang fiskal APBN kita jadi makin sempit buat ngasih stimulus lanjutan. Nggak berhenti di situ, badai kedua datang dari suku bunga tinggi. Anda tahu sendiri kan, nilai tukar rupiah kita sempat tertekan parah sampai nembus level 17.400-an per dolar AS. Ini memaksa Bank Indonesia buat nahan suku bunga acuan di level tinggi, demi ngebela kurs kita. Di lapangan, ini artinya biaya pinjaman jadi makin mahal. Korporasi akhirnya ngerem ekspansi, dan permintaan kredit real kayak KPR atau cicilan kendaraan bermotor ikut tertahan. Dan badai ketiganya adalah pelarian likuiditas. Kepanikan global ini memicu pelarian modal yang lumayan kencang dari emerging markets. Terjadi net sell besar-besaran, likuiditas pasar jadi kering kerontang, valuasi saham-saham perbankan dan big caps ikutan tergerus, ditambah lagi penerbitan obligasi jadi jauh lebih mahal. Bener-bener efek domino yang kerasa banget. Dan ini tuh dengan sangat jelas mengilustrasikan ancaman siluman yang sempat saya singgung di awal tadi, yaitu imported inflation, alias inflasi yang datang dari barang-barang impor. Coba kita urutkan dampaknya ya. Langkah pertama, rupiah kita melemah. Langkah kedua, gara-gara itu biaya operasional sektor manufaktur yang sangat bergantung sama bahan baku impor langsung melonjak tajam. Terus langkah ketiga, produsen pastinya nggak mau rugi kan, jadi beban kurs ini ditransfer langsung ke konsumen lewat kenaikan harga jual. Dan akhirnya, di langkah keempat saat harga-harga pada naik tapi pendapatan masyarakat lagi mandek, apalagi tanpa THR, volume konsumsi retail pasti bakal berkontraksi. Anda harus ekstra waspada nih sama emiten-emiten consumer goods lapis kedua yang target utamanya adalah daya beli masyarakat menengah ke bawah. Ini krusial banget. Oke, cukup ngebahas yang serem-serem, sekarang kita masuk ke bagian 4, peluang aksi korporasi. Ini dia katalis-katalis yang berpotensi jadi pendorong harga saham. Di tengah guncangan, selalu ada harta karun tersembunyi kan? Nah, ini adalah daftar katalis korporasi yang bisa ngasih angin segar buat kita. Pertama, di sektor perbankan. Kita ngelihat emiten NSIP lagi bermanuver sangat agresif dengan nyelesain akuisisi bisnis retailnya HSBC Indonesia. Aksi ini diproyeksikan bakal mendongkrak total aset kelolaan mereka sampai 25%.
Ini dorongan fundamental yang sangat-sangat positif. Geser sedikit ke sektor teknologi, saham Gotoh dapat semilir angin seger nih dari akumulasi modal institusional yang dilakukan secara bertahap oleh Danantara. Ini sinyal bagus yang nunjukin mulai masuknya modal jangka panjang. Lalu gimana dengan komoditas? TPIA akhirnya sukses keluar dari status force major, yang artinya operasional mereka udah mulai pulih. Terus grup Merdeka kayak MDKA, MBMA, dan EMAS juga lagi dapat sorotan karena proyek tambang emas PANI mereka udah mulai menunjukkan kontribusi operasional komersialnya. Nah, yang terakhir dan gak kalah menarik, di tengah kondisi pasar yang serba nggak pasti, memburu dividen jumbo itu adalah strategi yang cerdas banget. Saham-saham seperti JPFA, SSMS, dan Tugu ini patut disorot karena menawarkan imbal hasil dividen yang sangat menggiurkan. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, strategi defensif. Ini adalah panduan taktis buat ngebentengin portofolio Anda. Jadi, poin krusial yang bisa kita tarik dari semua ini adalah, sekarang waktunya kita main defensif. Ini dia playbook atau strategi konkret buat portofolio Anda. Pertama, tolong hindari emiten-emiten yang punya utang dalam denominasi dolar yang tinggi. Pelemahan rupiah ini bisa benar-benar menggerus margin keuntungan mereka. Kedua, hindari juga emiten retail yang target pasarnya lagi kegencet inflasi dan pelemahan daya beli. Terus kita harus beli apa dong? Nah, alihkan fokus Anda buat mengakumulasi saham-saham perbankan yang terbukti punya kualitas kredit super solid. Lalu beli juga saham komoditas yang lagi dalam fase pemulihan operasional atau punya katalis spesifik, kayak MDKA yang sempat kita bahas tadi. Dan satu lagi yang paling penting, pastikan Anda membeli emiten-emiten yang rutin bagi dividen tinggi. Ini penting banget sebagai bantalan kas atau cash cushion buat ngebantu Anda bertahan di tengah ketatnya likuiditas pasar saat ini. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, saya mau ngasih pengingat yang sangat penting. Semua informasi yang kita bahas di sesi bedah riset ini bukanlah ajakan atau rekomendasi buat membeli atau menjual saham tertentu ya. Investasi saham itu selalu ada resikonya, dan semua keputusan investasi ada di tangan dan menjadi tanggung jawab pribadi Anda masing-masing. Selalu biasakan untuk melakukan riset Anda sendiri. Intinya begini, pertumbuhan 5,61% di kuartal pertama kemarin itu memang indah banget buat dikenang. Tapi sayangnya, gravitasi ekonomi lagi bekerja keras, menarik kita turun. Pertanyaan besarnya sekarang, apakah portofolio Anda sudah benar-benar siap buat menghadapi pendaratan ini? Terima kasih banyak sudah menemani saya mengupas tuntas riset ini, dan sampai jumpa di sesi bedah riset kita berikutnya.